Ya, terima kasih Pak Kasih Pitsus. Tadi mungkin yang saya cerita itu bicara tentang kemampuan produksi ya Pak ya. Itu real Pak. Satu, menurut saya begini Pak. Sisa kemampuan paket itu hanya menjadi syarat ya untuk pelaksanaan pengadaan di konstruksi dan jasa lainnya. Yang memang dia berproses. Jadi kalau kita mau bangun gedung itu kan nggak simsalabim ya, 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Jadi dia butuh proses. Jasa lainnya juga gitu. Khususnya event-event yang besar. Ya, event organizer misalnya. Sehingga perlu disyaratkan. Ini penyedia kayak gini nih, kan ada kedua kategori ya, kecil non kecil. Itu enaknya dikasih batasan berapa kemampuan dia untuk bisa mengeksekusi paket pekerjaan sejenis dalam waktu yang bersamaan. Muncullah sisa kemampuan paket. Ada rumusnya itu. Ya. Kalau di luar itu perlu nggak ada ketentuan yang terkait dengan kemampuan tadi? Bisa ya, bisa enggak menurut saya. Dengan semakin tersegmentasi dan terkategorisasinya barang jasa, mungkin kita perlu melihat lebih dalam nanti. Tadi Mas Fahri sudah cerita, ada yang bisa, ada yang tidak. Contoh obat dan seterusnya. Kenapa itu penting? Penting menurut saya. Pertama, pernah kejadian kayak gitu. Jadi, kalau saya jadi penyedia Pak, ditanya sanggup nggak? Sanggup! Masih ya, dapat proyek. Nggak pernah ada penyedia atau pedagang yang bilang nggak bisa kan? Tinggal dia otaknya muter dan. Apalagi kalau pengadaan barang. Kalau barang itu kan kuncinya di mana? Spek teknis. Dia nggak boleh nyebut merek. Jadi sepanjang speknya masuk, mereknya apapun dia cari tuh. Nah pedagang itu kan paling pinter ya, nyari untung banyak. Kalau saya beli di dalam negeri, misalnya tadi contoh yang alat suntik Pak. Betul, dia memang jualan alat suntik ya PDN. Tapi karena kemampuan produksinya terbatas, wah proyek gede nih, harus nyari banyak nih, muter otak dia. Muncul itu iblis tadi tuh. Beli aja impor sono, marginnya lumayan loh, 1.000 per batang, per biji. Yang butuh jutaan. Di situ aja udah tergiur kan? Padahal dia sudah melanggar ketentuan. Syaratnya harus PDN, impor. Artinya apa Pak? Artinya sebenarnya kalau dia mau komitmen dengan persyaratan yang ada, dia harus nyari dong PDN-PDN lain yang ada di Indonesia. Ada nggak? Besar kemungkinan ada Pak. Bukan berarti produksi dalam negeri untuk banyak merek itu tidak sanggup, tapi memang bisa jadi dalam kondisi yang sama enggak juga. Sehingga data-data e-katalog, karena gini Pak, yang terposting di level katalog, kalau bicara tentang bisnis, itu kan ada prinsipal atau produsen ya. Jarum suntik itu berapa sih pabriknya? Satu pabrik, satu merek. Bahkan bisa jadi satu pabrik, 2 merek. Macam Indomie aja. Indomie itu ada kelasnya, kelas Indomie, kelas Sarimi. Kan gitu ya. Jadi dia jualan mie juga, cuman dia branding dengan sekian merek. Ada Aqua, ada Fit. Tak ada apa lagi tuh, kan gitu ya. Bisa jadi satu produsen ya dia juga, tapi produknya beda-beda. Sepanjang speknya masuk, apa bedanya Aqua sama Fit Pak? Bisa bedain ya? Benar kan spek barang gitu ya? Ya sama aja, minumannya sama, beda harga pasti beda harga. Sarimi sama Indomie apa beda? Mirip-mirip aja, kan gitu ya. Jadi memang kenapa menurut pandangan saya nih Pak nih, kenapa hingga saat ini tidak ada SKP di luar konstruksi jasa lainnya? Karena pertimbangan itu. Kalau barang itu dia berbasis produsen, pabrikan apalagi. Kecuali barang-barang yang sifatnya handmade. Kan ada kadang-kadang pengadaan kapal itu jatuhnya barang, bukan konstruksi. Nah itu harus ada pendekatan itu juga tuh. Kemampuan galangan untuk memproduksi kapal berapa? Kalau enggak dia akan subkon ke galangan-galangan yang lain tuh. Nah itu salah satu kategori barang yang harus diberikan ketentuan terkait dengan kemampuan paket, menurut saya. Meskipun sampai sekarang belum diatur, gitu ya. Nanti bisa kita dalami itu Pak. Tapi saya setuju sekali bagaimana kita jagain ini. Jadi contoh kasus yang jarum suntik tadi Pak,
Ada dua kemungkinan memang. Ada kemungkinan memang produsen dalam negerinya nggak sanggup. Nah itu harus berbasis data berarti ya. Ada kemungkinan memang sanggup Pak, tapi memang penyedia ini aja nih pengen nyari untung gede nih. Impor dia. Berapa persen diimpor ya? Nanti tinggal hitung-hitungan BPKP atau BPK aja untuk menghitung kerugian negara ya. Karena kalau dia beli ke pabrik sebelah, boleh tapi mahal, dia pasti mahal. Karena bahan bakunya impor juga. Rate di Indonesia relatif lebih mahal. Jadi kalau menurut saya, analisis saya, sepertinya seperti itu Pak kondisinya. Jadi memang sebenarnya kalau saya mau cerita berapa banyak kasus pengadaan yang ada terjadi, yang sudah inkrah maupun yang belum, itu murni karena kelakuan penyedianya aja. Karena kejahatan itu kan bisa muncul dari penyedianya aja. Bisa memang kong kali kong antara penyedia dengan PPK, dengan KPA dan sebagainya. Jadi ada persekongkolan vertikal, horizontal, kan gitu ya. Cuman ini lebih suruh kalau kita bahas ntar siang nih. Itu biar temanya nyambung dengan materinya. Nah itu seru tuh. Bagaimana kemudian kelakuan penyedia Pak. Saya spill out aja ya, biar ntar siang balik lagi. Saya kasih trailer ya dulu. Bagaimana kita bisa mendetek pinjam bendera? Bagaimana kita bisa mendetek jual beli paket? Itu kan kelakuan penyedia yang ngaco Pak. Dan saya kadang-kadang prihatin Pak, ngelihat PPK kita, dia cuma jadi objek penderita aja. Tapi yang pada akhirnya dia ikut salah juga. Kenapa? Anda kan punya tugas kewenangan best effort tadi, melakukan pengawasan pengendalian kontrak dengan baik dan benar. Kalau itu tidak dilakukan ya bolong. Artinya nggak dijagain, ya karena tadi Pak, proyeknya 100 per tahun. Jadi gimana cara jagainnya? Udah impossible aja deh. Jadi cara paling gampang untuk melihat ini ngaco nih, manajemennya pasti ngaco nih. Ya bayangin aja Pak, proyek 100. Dia nggak dibantu sama tim yang keren-keren, ya habis aja udah dikerjain sama penyedia. Kalau saya nemu kasus gitu, saya cuma bisa ngelus dada Pak. Aduh, ini kayak gini. Ditambah lagi dia nerima duit. Nah udah, wassalam itu. Itu ya udah semakin berat lah ya. Nah itu Pak. Nah ini saya catat nih, ada banyak masukan tadi dari pertanyaan Pak Kasipicus ya. Jadi memang Pak, izin. Contoh saja ya, satu saya angkat nih. E-katalog kita ini kan dipangkas prosedurnya hanya menjadi 2 angka, dan dia sangat bergantung dengan sikap. Sikap itu vendor manajemen sistemnya LKPP, yang memang sampai sekarang terus dikembangkan. Saya melihat memang tidak mudah Pak untuk mengembangkan sikap. Penyedia-penyedia ngaco itu masih banyak bertebaran di sikap kita. Kenapa Pak? Syarat untuk bikin perusahaan gampang sekali Pak. Bahkan saya menemukan di banyak kasus, saya 2021-2022 itu memblacklist lebih dari 15 kontraktor gara-gara banyak hal. Nah, nanti siang kita ceritain. Mereka itu asik aja Pak. Saya blacklist kamu. Monggo. Wih, nggak takut ya? Kok nggak takut? Karena yang di blacklist perusahaannya, harusnya orang yang kalian. Habis tuh. Nah itu masukan tuh. Yang kedua, udah Pak blacklist saja, bikin perusahaan gampang Pak, 500.000 sejuta jadi. Dia punya 10 perusahaan sekalian Pak. Ngaco. Berarti kan aturan-aturan di Pemda, saya nggak tahu yang bikin aturan harusnya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan kali ya. Itu kita duduk bareng juga tuh, jangan sembarangan aja. Nggak disurvei lagi tuh, ya kan? Workshopnya di mana? Ternyata kandang ayam. Aduh, saya kalau ketemu kasus kayak gitu, ngelus dada aja udah. Yang kasihan juga akhirnya kejebak tuh PPK-nya, Pokja-nya kan, gara-gara kelakuan dari si penyedia yang kayak gitu. Karena teman-teman panitia Pokja PPK kan Pak tadi ya nggak punya resources yang cukup kadang-kadang ya. Dia harus tender cuma sebulan, lebih dari sebulan dimarahin sama pimpinannya, lama amat ya gitu. Belum gagal tender, banting-bantingan harga, dan intinya Pak, tender itu belum tentu menghasilkan penyedia yang keren. Belum tentu Pak. Yang penting udah tender, nggak juga, ngaco juga tuh Pak tender tuh, banting-bantingan harga dan sebagainya. Nah nanti kita lihat tuh. Berarti katalog ini solusi Pak sebenarnya. Kita tahu penyedianya bagus. Karena pengalaman kemarin, bukan karena kedekatan, bukan faktor, memang itu tadi nggak beda.
Ini dia bilang bagus karena kedekatan, karena memang dia pengalaman. Ya kayak kita lah Pak, gampangnya. Saya kalau nyari tukang Pak di rumah, Bapak A udah Bapak aja deh. Yang lain pernah, aduh ngaco lu, gak beres kerjanya. Udah gitu tidur mulu kerjanya. Kan kita menilai kinerja. Nah memang menilai kinerja di sikap kita belum sekeren Tokopedia. Tokopedia bintang 5, bintang 1 cepet. Kalau di kita mungkin masih ada yang perlu kita tingkatkan itu. Nanti insya Allah Pak, sikap itu makin keren dengan harapan e-katalog juga makin lebih keren. Gitu Pak ya, Pak Kasih nanti siang kita bedah lagi nih Pak, pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, Pak Kasih, lanjut Pak. Terima kasih Pak Ajik dan Pak Ami. Begitu tadi Pak Kasih.